Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan bahas tentang lanjutan rangkaian dioda. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian penyarah dioda, baik penyarah setengah gelombang maupun penyarah gelombang penuh. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang filter dari power supply ya. Sebenarnya kemarin rangkaian penyarah dioda itu perlu di filtering kayak gitu, biar mendapatkan arus DC yang sempurna. Selain itu kita akan bahas tentang rangkaian aplikasi clipper dan rangkaian aplikasi dari clamper. Oke teman-teman, lanjut saja bahwa kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian rectifier ini ya, yang kita bahas. Kemudian rectifier penyearah, rectifier setengah gelombang maupun full gelombang. Kemudian di sini ada filter gitu ya. Setelah filter ada regulator, sehingga kemarin kan hasilnya baru kayak gini dari sini. Dari rectifier ini ya, yang setengah. Yang full berarti seperti ini. Dan kemudian setelah melewati ini kemudian difilter, nanti akan menghasilkan seperti ini. Dan nanti akan melewati regulator, akan mendapatkan tegangan DC yang lebih baik. Maksudnya lebih baik itu tidak ada ripple atau riak. Nah ini kan masih ada riak-riak. Dan baru masuk ke load atau aplikasi atau perangkat atau device gitu ya teman. Oke, ini adalah filter dengan input kapasitor, bisa dilihat di sini. Operasi penyiaran dari penyiaran setengah gelombang ya dengan filter kapasitor. Ini berarti ada siklus positif. Nah, ketika siklus positif berarti terjadi pengisian kapasitor ya. Nah, ketika terjadi pengisian kapasitor, tegangan itu dilanjutkan gitu ya, diteruskan gitu sampai dengan tegangan puncak pada T pengisian sampai dengan setengah tegangan puncak gitu ya, dari T awal sampai setengah tegangan puncak. Nah kemudian selanjutnya pada posisi turun, maka itu terjadi proses pengosongan kapasitor gitu ya. Tadi kan diisi nih, diisi berarti naik, setelah naik maka dikosongkan. Nah ini proses pengosongannya. Dari VP tadi ya, VP sampai T2 gitu ya, maka harusnya mundur kayak gitu. Dari sini berarti ya. Nah, ini proses pengosongan. Nah, setelah proses pengosongan, maka proses pengisian kembali. Maka ini pengisian, pengosongan, nah gitu kan, belum sampai sepenuhnya kosong, kemudian pengisian lagi. Nah, gitu. Nah, maka nanti arusnya akan menjadi, nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, tegangannya setelah melewati penyiarah nanti akan seperti ini bentuknya ya. Setelah melewati filtering, nah tadi kalau sebelum filtering, kalau penyiarah setengah kan seperti ini bentuknya. Nah, setelah melewati penyiarah menjadi yang bentuknya atas ini. Nah, yang dikatakan riak itu yang ini ya, dari proses ini. Nah, ini yang namanya riak itu. Ada tegangan riak gitu ya teman-teman ya. Meskipun sudah mulai filter, maka masih ada riak-riaknya. Artinya semakin tinggi riak ini akan memberikan efek yang tidak baik pada gelombangnya gitu ya, atau pada hasil penyarahan. Nah, nilai-nilai
persamaannya bisa dilihat bahwa tegangan ripple ini bisa diestimasikan ya. Puncak ke puncak berarti tadi ya, berarti dari bagian ini dan bagian ini berarti puncak. Bawah dan atas ya, puncak ke puncak. Rumusnya adalah arusnya berarti ya dibagi dengan frekuensi dan dikalikan dengan kapasitas dari kapasitornya ya. Berarti V-nya ini frekuensi ripple-nya berapa, kemudian nilai dari kapasitor, kemudian arus dari bebannya gitu. Nah, frekuensi ripple juga dipengaruhi oleh penyiaran ya. Penyiarah, kalau penyiarah setengah maka V outputnya sama dengan V input. Kalau V full wave ya, maka V frekuensi outputnya sama dengan 2 kali dari frekuensi input. Nah, faktor ripple itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, nilainya dari ini ya, VRPP dikalikan VDC-nya, dikalikan 100% gitu ya. Nah, ini bentuk filter ya. Jadi filter itu nggak hanya pakai kapasitor, tapi juga bisa pakai induktor. Ini ya, induktor sama kapasitor. Atau bisa dibentuk rangkaian ekuivalennya seperti ini berarti ya. Nah, maka tegangan AC keluaran bisa dinyatakan bahwa XC itu berarti impedansi dari kapasitor dibagi dengan impedansi dari induktor dikalikan dengan V-nya gitu. Ini formulanya. Nah, misalkan ini ada kasus ya teman-teman ya. Tentukan tegangan beban, arus beban dan tegangan ripple dari penyiarah setengah gelombang berikut. Berarti ini penyiarannya setengah gelombang ya. Dia diasumsikan gelombang silikon. Nilai kapasitornya adalah 100 mikrofarad, kemudian RL-nya 5 kilo ohm gitu ya. Tegangan inputnya 120 volt 60 Hz, kemudian rasio dari trafonya adalah 5:1. Maka dari kasus ini kita kerjakan bahwa tegangan RMS-nya ya, berarti output dari sininya, di sini tegangan RMS, output dari trafo adalah 120 dibagi 5, karena ini 5:1 ya. Maka dapatnya 24, berarti di sini nanti 24 volt. 24 volt berarti tegangan puncaknya ya, tegangan puncak ini ya, RMS kan seperti ini, RMS ini puncaknya berarti 34 volt, di mana 24 dibagi 0,07, tegangan bebannya ya, tegangan yang ada di sini berarti VP ini, VP dibagi 0,7 karena melewati dioda ya, dapatnya 33,3, di ini 34, setelah melewati dioda di sini dapatnya adalah 3,3 volt. Di sini tegangan di R ya. Ini karena ini silikon maka ini V diodanya 0,7. Kemudian arus bebannya berarti di sini bisa dikatakan arusnya berarti V per L ya, di mana V-nya tadi ya. Sorry, ini bukan 33,7 tapi 33,3 karena ini 0,7. Ini dibagi dengan 5 kilovolt. Dapatnya 6,6 miliampere. Nah, tadi sesuai persamaan tadi rumus dari tegangan ripple adalah 0,0 ya. Tadi adalah I arus per F dikalikan dengan C. Maka arusnya adalah 6,6 ini. Kemudian frekuensinya adalah 60 Hz karena ini penyiaran setengah gelombang ya. Kalau full gelombang berarti 120, kemudian kapasitornya 100 mikrofarad. Nah, nanti kalau dikalikan
Ini kan mili, misalkan 10 pangkat min 3 jadikan ampere ya. Mikro berarti 10 pangkat min 6. Ini nolnya 3 bagi 10 ya. 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat min 6 berarti bawah juga 10 pangkat min 3. Min 3 sama min 3 habis berarti ini tinggal 6 ya. Ini 6,6. Jadi 6,6 dibagi 6 maka dapatnya 1,1 kurang lebih puncak ke puncak itu. Jadi dapat triplenya kayak gini. Puncak ke puncaknya ini adalah 1,1. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk proses penyelesaian kasusnya ya. Oke, lanjut langkah selanjutnya atau aplikasi selanjutnya adalah rangkaian dioda yang digunakan sebagai clipper. Rangkaian clipper ini memiliki kemampuan untuk memotong bagian tertentu dari sinyal masukan ya, tanpa mengganggu bagian sinyal masukan lainnya yang dilewatkan. Bila bagian positif yang dilewatkan dan bagian negatif yang dipotong maka disebut clipper negatif. Jadi kalau yang bagian negatif yang dipotong maka disebut clipper negatif. Jika bagian negatifnya yang dilewatkan dan bagian positif yang dipotong maka disebut clipper positif. Ya. Nah, ini bentuk dari clipper positif. Jadi ketika sisi positif ini ya, positif berarti di sini adalah pada bias maju. Pada bias maju berarti di sini positif, lebih positif daripada di sini, maka di sini akan mengalirkan ya. Nah, kalau mengalirkan berarti tegangan yang ada di sini adalah 0. Kalau dia ideal berarti bentuknya seperti ini nanti. Tapi kalau tidak ideal maka di sini ada kalau ini silikon berarti ya, ini asumsinya silikon berarti ada 0,07. Di sini dianggap ada tegangan ya. Nah, maka outputnya seperti yang di bawah ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini disebut clipper positif karena yang dipotong sisi positifnya. Nah, kemudian ketika clipper negatif pada sisi negatif berarti ya, pada kondisi seperti ini berarti ini ada pada bias mundur ya. Ini pada bias mundur. Kalau bias mundur berarti ini tidak ada pada saat ini positif ya. Pada saat ini positif ini dianggap reverse ya. Itu bias mundur sehingga di sini saklarnya off gitu ya. Saklarnya off maka harus akan dilewatkan ke sini, maka harus dilewatkan ke sini. Ini tegangannya sama seperti tegangan inputnya kayak gitu ya. Nah, sama seperti tadi, ketika ini silikon maka kalau ideal berarti seperti ini, gitu ya. Kalau ini silikon misalkan, maka di sini adalah tegangannya 0,7 yang dilewatkan, gitu ya. Masih ada yang dilewatkan. Nah, rangkaian clipper ini juga ada menggunakan bias ya, bisa ditambahkan tegangan DC sehingga ini bisa mengatur berapa yang akan dilewatkan kayak gitu. Nah, seperti tadi ketika ini ini adalah tegangannya dioda adalah 0,7 maka juga masih ada tegangan biasnya ya. Ketika ini adalah clipper positif ya, berarti ini clipper positif berarti V bias dikurangi 0,7 yang dilewatkannya. Jadi nanti proses pemotongannya dipengaruhi oleh tegangan biasnya ini kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, termasuk ini ketika ini adalah ini clipper positif ya. Ini memotong sisi positif, maka pemotongannya nanti juga
akan dikurangi dengan V biasnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada berarti yang dilewatkan tadi dipengaruhi oleh V biasnya kayak gitu ya. Nanti bisa kita lihat di contoh soal. Nah, ini ilustrasi sinyal pada klimper ya. Berarti ideal inputnya seperti ini. Ini adalah ketika positif. Ini adalah ketika negatif klimper. Ini adalah ketika digabungkan ya. Dia bisa memotong sisi atas dan sisi bawahnya. Nah, ini adalah contoh formula teman-teman bahwa tegangan output dari klimper ini adalah RL ya. Ini RL dibagi dengan R1 ditambah RL dikalikan Vin gitu ya. Nah, maka VP out gitu ya. VP out, V puncak dari ini ya, tegangan itu adalah kalau kasusnya ini adalah tegangan inputnya 10 ya. Kemudian R1-nya 10 kilo ohm, R2-nya adalah RL-nya adalah 100 kilo ohm. Kemudian ini adalah dioda silikon gitu ya. Nah, kemudian ini adalah klimper negatif. Maka VP out-nya adalah RL ini R1 plus RL berarti ini dikalikan V out-nya maka dapatnya adalah 9,09 volt. Nah, maka puncaknya ini adalah 9,9 volt gitu ya. Kemudian di sini yang dilewat yang sisi bawahnya adalah 0,7. Nah, gitu. Oke, teman-teman, itu untuk contoh soal ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu aplikasi clamper atau penggeser. Berfungsi untuk mendorong sinyal masukan ya ke level tegangan DC tertentu. Jadi ini menggeser gitu. Rangkaian ini dibangun bisa menggunakan kapasitor, dioda, resistor, dan sumber tegangan. Nah, ini bentuknya positif clamper ya. Jadi ada Vin, maka adanya kapasitor ya. Kapasitornya boleh polar ataupun non polar pada kondisi bias. Maka di sini tadi ya ada proses pengosongan atau pengisian gitu ya. Ada proses pengisian. Nah, kan ini VP in min 7 ya. Nah, ini VP in min 7. Kemudian ini ya VP in-nya min 7 jadi VV out-nya VP in min 7. Kemudian yang bawah nanti juga min 7. Jadi awalnya ini AC. Nah, ini kemudian ini sebenarnya ini DC. Nah, kayak gitu. Jadi geser ke salah satu sisi kayak gitu ya. Ini yang clamper negatif berarti digeser ke sisi bawah ya dengan cara yang sama. Di sini tadi ada 0,7 ya, positif ya. Masih ada karena ini diodanya silikon. Kalau ideal berarti ini enggak ada ya, ini sampai 0 ya. Nah, kemudian V out-nya ya adalah VP in plus 0,7. Gitu ya. Min VP in plus 0,7. Nah, ini contoh kasusnya ya, mungkin akan lebih jelas. Tentukan tegangan output dan gambarkan gelombang keluarannya. Misalkan ini adalah 24 volt, ini 10 mikro
ohm, ini dioda silikon ya. Kemudian RL-nya 10 kilo ohm, ini 10 mikrofarad, maka tegangan DC-nya adalah main VP in ya, main VP in min 0,7, sehingga didapatkan min VP in, bisa juga ditulis min VP in ya, plus 0,7, itu juga bisa. Min VP in-nya berarti 24, min plus 0,7, hingga didapatkan ini min 23,3. Maka di sini adalah min 23,3, di sini adalah plus 0,07, di sini adalah ini min, di sini kan berarti nggak merubah ya, berarti di sini adalah besarnya 24 volt. Kalau 24 volt berarti ini ditambah 24 ya. 24, maka didapatkan 47,3 volt. Karena di bawah maka dia min ya. Jadi ini plus, ini min gitu. Nah, berarti ini adalah clamper nih, negatif. Gitu. Nah, ini seperti itu teman-teman untuk contoh-contoh soalnya. Nah, ini ada soal ya. Teman-teman dimentukan faktor ripple-nya tadi. Faktor ripple untuk penyarah jembatan seperti gambar di bawah ini. Ini soal yang pertama, silakan nanti dikerjakan. Dan ini soal yang kedua, gambar berikut menunjukkan rangkaian yang mengubah pembatas Clipper positif dengan Clipper negatif. Tentukan bentuk gelombang keluarannya ya. Berarti di sini campuran positif negatif dan juga ada tegangan biasnya. Di tegangan bias nanti akan mempengaruhi pemotongan tadi ya. Ya, berarti kalau diidealkan hanya 0,7. Berarti kalau ditambah 5 berarti yang enggak hanya 0,7 tapi 0,7 ditambah 5 batas pemotongannya tadi. Oke, kemudian ini soal 3, tentukan tegangan keluaran yang Anda harapkan yang melewati RL ya. Dari clamper ketika C-nya 22 mikrovolt dan RL-nya 18 kilo ohm dengan input 24 volt. Jadi ini kayak tadi contoh, hanya ada modifikasi di sininya. Jadi di sini enggak 10 ya. Sama di sini enggak 10, di ini enggak 10 kilo ohm, tapi ini adalah nilai dari 18 sama 22 diganti nilai itu gitu ya. Teman-teman diminta untuk mencari tegangan keluaran sama tegangan keluarannya ya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk materi rangkaian limper dan clamper ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.